Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Galujengan Hariswari, kula absen kali welas kelas sedosoha. Menawi kula badhe mempresentasikan tugas individu nepangaken daerah leluhur yang sepuh kula. Yang pertama adalah sejarah Purwokerto. Purwokerto dulunya merupakan sebuah kota kecil yang berawal dari sebuah desa di sebelah timur Kadipaten Pasir yang berpusat di Pasar Wage. Pada tahun 1830, Purwokerto lebih kecil dibandingkan dengan Sukaraja, Aji Barang, dan Banyumas. Bahkan di tahun 1831, saat pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem pemerintahan dengan membagi daerah, kota ini hanya dijadikan ibu kota distrik di bawah Kabupaten Aji Barang. Namun, status menjadi kota kecil pun berubah ketika Kabupaten Aji Barang telah terkena musibah angin puting beliung selama 40 hari 40 malam, sehingga mengakibatkan beberapa sistem pemerintahan Hindia Belanda terganggu. Atas persetujuan dari Residen Banyumas, pusat kota Kabupaten Aji Barang kemudian dipindah ke Desa Paguan atau Paguhan, yaitu desa yang berada di sebelah barat ibu kota distrik Purwokerto oleh Raden Tumenggung Martadireja II dan asistennya yaitu Residen Farkavisar. Memasuki abad ke-20, sebagian besar kota yang ada di Pulau Jawa Tengah mengalami lonjakan penduduk, termasuk Purwokerto. Hampir di setiap kota terjadi pertambahan penduduk sekitar 10 sampai 20 kali lipat. Diketahui lonjakan tersebut akibat dari kota-kota yang pada umumnya mengalami masalah tentang tata ruang. Pemerintahan kolonial Belanda pun kala itu mulai sibuk untuk mencari model yang cocok bagi kota-kota Jawa. Terlebih pada saat itu terdapat sebuah bank bernama Purwokertose Hulp and Spaarbank der Inlandse Hoofden yang kemudian berganti nama menjadi Hulp and Spaarbank der Inlandse Bestuuramtenaren atau dikenal dengan Bank Priai. Dikutip dari situs web Banyumas, penggantian nama menjadi Hulp and Spaarbank der Inlandse Bestuuramtenaren tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 1895. Tanggal inilah yang dijadikan tanggal berdirinya Bank Rakyat Indonesia. Dengan adanya bank tersebut, berhasil menumbuhkan ekonomi masyarakat Purwokerto. Keberhasilan tersebut dijadikan beberapa daerah untuk mendirikan bank serupa. Inilah yang menjadi salah satu penyebab beberapa kota di Pulau Jawa membutuhkan tata ruang khusus. Salah satu perubahan tata ruang digagas oleh seorang arsitek Belanda bernama Herman Thomas Karsten, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani di Purwokerto Utara. Selanjutnya adalah infografis atau kondisi geografis di Purwokerto. Wilayah Kabupaten Banyumas terletak di sebelah barat daya dan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis punjur timur 108 derajat 39 menit 17 detik sampai 109 derajat 27 menit 15 detik dan di antara garis lintang selatan 7 derajat 15 menit 5 detik sampai 7 derajat 37 menit 10 detik yang berarti berada di belahan selatan garis Katulistiwa. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1327,60 km persegi atau setara dengan 132.759,56 ha. Dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Selamat sebelah selatan. Bumi dan kekayaan Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 340 meter dan masih aktif. Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah karena terletak di belahan selatan Katulistiwa. Demikian juga karena terletak di antara lereng pegunungan jauh dari permukaan pantai atau lautan, maka pengaruh air laut tidak begitu tampak. Namun dengan adanya dataran rendah yang seimbang dengan pantai selatan, angin hampir nampak persimpangan antara pegunungan dengan lembah dengan tekanan rata-rata antara 1001 mbs dengan suhu udara berkisar antara 21, derajat Celcius hingga 30,9 derajat Celcius. Selanjutnya adalah rumah adat.
Banyumas berada di daerah Jawa Tengah, yang dimana rumah adat yang berada di Jawa Tengah adalah rumah joglo. Rumah adat ini memiliki ciri khas atapnya yang berbentuk tajuk, menyerupai gunung. Rumah adat joglo juga memiliki filosofi tersendiri, mulai dari bentuknya, unsur-unsur di dalamnya, hingga pembagian ruangnya. Selanjutnya adalah baju adat. Pada awalnya, beskap dan pakaian Jawi jangkep merupakan satu kesatuan. Dengan kata lain, beskap merupakan bagian dari pakaian Jawi jangkep. Namun seiring berjalannya waktu, beskap seringkali dipakai oleh pria secara terpisah. Warna kain yang sering digunakan untuk membuat beskap adalah polos atau hitam, dengan desain sederhana dan kerah lurus tanpa lipatan. Model beskap dibuat tidak simetris sebagai berjaga-jaga untuk menyimpan keris. Selama ini dikenal 4 macam jenis beskap di Jawa Tengah. Pertama, beskap gaya Jogja yang berkiblat pada pakem Keraton Yogyakarta. Yang kedua, beskap Landung dengan bagian depan lebih panjang. Yang ketiga, beskap gaya Kulon yang sering digunakan di daerah Purwokerto, Tegal, Banyumas, dan daerah-daerah lain yang dekat dengan Jawa Barat. Yang keempat adalah beskap gaya Solo yang mengacu pada pakem Keraton Surakarta. Selanjutnya adalah tari tradisional. Seni tari lengger atau lenggera merupakan kesenian Banyumas yang sudah cukup tua. Dahulu ada masa penjajahan oleh kolonial Belanda, rakyat merasa sulit untuk mencari nafkah sehingga apapun yang dilakukan orang agar bisa menghasilkan duit. Kata lengger sendiri merupakan jarwo dosok bahasa Jawa yang berasal dari kata diarani lengjebule lengger. Dikira babon atau ayam betina, ternyata jengger atau ayam jantan, yang berarti dikira wanita, ternyata pria. Karena dalam penampilan pria berdandan ala wanita, kemudian cara menata pangsur tarian lengger ini ditarikan oleh para wanita dengan istilah ronggeng yang merupakan jarwo dosok, berasal dari kata ronggeng ketunggeng, rong yang berarti gua atau lubang, dan ketunggeng yang menggambarkan binatang yang suka menyengat. Memang, dahulu seorang penari ronggeng atau tayub dalam menari sering mendapatkan saweran dari seorang penonton yang akhirnya berbuntut ajakan kencan. Pada zaman dahulu, seseorang akan disebut lengger apabila sudah diwisuda dengan cara dimandikan air bunga setaman oleh orang yang dituakan dengan sebutan remane lengger. Selanjutnya adalah senjata tradisional. Pudi merupakan salah satu gaman atau senjata yang sering dipergunakan masyarakat Banyumas dalam kehidupan sehari-hari sebagai peralatan yang digunakan untuk membelah atau memotong benda keras seperti kayu atau bambu. Sama fungsinya seperti parang atau bendo. Pudi hanya memiliki satu sisi tajam, bentuknya agak melengkung menyerupai kujang dari Jawa Barat namun lebih panjang dan besar. Bagian pangkalnya menggembung, bagian atasnya melengkung agak kotak, dan di pucuknya membentuk seperti paruh burung berbentuk lacip. Di sisi belakang dekat punggung terdapat lubang, namun pada perkembangannya, lubang itu kini jarang ditemukan. Bentuk yang unik itu disesuaikan dengan fungsinya. Bagian gemuk berfungsi untuk memotong dan membelah kayu atau batang bambu. Fungsi lekukan itu untuk mengoyoti atau menghaluskan kayu atau bambu yang dibelah tadi. Ujungnya yang lancip digunakan untuk mencukil atau membuat lubang. Bagian pucuk untuk memukul benda-benda yang sifatnya agak keras seperti tempurung kelapa. Sedangkan bagian punggung untuk memukul benda yang lebih keras seperti untuk memukul paku. Lubang di kudi pun memiliki fungsi sebagai pengungkit. Sebagai sebuah peralatan, kudi memiliki bermacam fungsi yang tidak dimiliki oleh alat lain seperti sabit, pisau, atau parang. Dan ini merupakan cerminan sifat dari masyarakat Banyumas yang simpel. Dalam artiannya, masyarakat Banyumas sangat fleksibel dalam mengerjakan sesuatu. Yang pertama adalah getuk goreng. Getuk goreng adalah makanan ringan terbuat dari singkong yang digoreng crispy. Rasanya yang unik membuat getuk menjadi makanan khas Purwokerto terpopuler. Lapisan luar berwarna coklat kemasan ini akan memberikan tekstur lembut dan kenyal saat digigit dengan isian manis yang berasal dari gula aren. Getuk goreng biasa dinikmati sebagai cemilan atau hidangan penutup. Selanjutnya adalah mendoan. Mendoan merupakan salah satu makanan yang patut dicoba ketika mengunjungi daerah ini. Terbuat dari tempe yang digoreng setengah matang sehingga memiliki kulit yang kering, namun bagian dalamnya tetap lembut. Tempe mendoan menjadi cemilan ringan yang sangat cocok dinikmati di pinggiran jalan di daerah Purwokerto. Kelezatan kuliner ini semakin terasa dengan tambahan sambal kecap yang memberikan rasa pedas manis yang khas, serta irisan daun bawang yang memberikan aroma segar. Selanjutnya adalah soto Sokaraja.
Soto Sokaraja, olahan soto khas Purwokerto, menjadi kuliner favorit masyarakat lokal. Kuah gurih yang direbus selama berjam-jam dengan aneka bumbu dipadukan dengan potongan daging sapi atau ayam yang empuk, ketupat, dan beragam sayuran. Kerupuk yang ditaburkan ke dalam kuah menambah teksturnya, sementara sambal menambah sensasi pedas, menjadikan soto Sokaraja pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Selanjutnya adalah klanting. Klanting Purwokerto, makanan ringan berbahan dasar singkong yang digoreng renyah, merupakan camilan favorit masyarakat lokal. Potongan kecil singkong ini digoreng hingga berwarna kuning keemasan, menghasilkan tekstur renyah yang memuaskan dengan rasa gurih yang ringan. Klanting Purwokerto dapat dijadikan sebagai oleh-oleh karena kuliner Purwokerto yang satu ini tidak mudah basi dan bisa dinikmati sebagai camilan atau makanan pembuka, dan kerenyahannya yang membuat nagih. Adalah presentase agama di Purwokerto Selatan dan Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Purwokerto menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat di Purwokerto Selatan menganut agama Islam sebanyak 70.278 jiwa, Kristen 3.234 jiwa, dan Katolik 2.600 jiwa. Lalu mayoritas masyarakat di Jawa Tengah menganut agama Islam sebanyak 39.061.142 jiwa, Kristen sebanyak 573.975 jiwa, dan Katolik sebanyak 419.315 jiwa. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.